Kita menuju Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baterai saat ini indikatornya menunjukkan di 34%. Jadi saya menggunakan motor listrik Swipe ini sih nggak terlalu worry banget ya. Harus ngecas full kalau mau berangkat ataupun mau pulang, karena kan banyak tempat titik pergantian baterai. Jadi aman lah, nggak worry. By the way, terima kasih ya teman-teman ya udah percaya sama saya untuk pembuatan footstepnya dan backracknya. Tadi siang saya udah mulai produksi, besok melanjutkan produksi lagi. Terima kasih untuk kepercayaannya teman-teman ya. Semoga hasilnya sesuai yang diharapkan. Saat ini saya mau melakukan penukaran di daerah Senen, tepatnya itu di Tiki ya Meme. Di Tiki PGI Cikini sih, situ ada ya, agak belok sedikit karena kan saya kan harusnya kan lurus tuh ngelewatin Monas, tapi karena mau tuker baterai jadi belok ke Cikini sebentar. Jadi kalau malam-malam pakai motor itu sunyi banget ya. Kalau dirasa-rasa itu kayak kita naik sepeda, tau gak sih? Jadi benar-benar sunyi banget, nggak ada suara-suara mesin ataupun suara-suara knalpot, sunyi banget. Ini kemungkinan nanti saya mau menggunakan mode nomor 2 dan mode nomor 3 Sport. Ya, perjalanan malam ini lancar ya. Ya, jam 11, hampir setengah 12 lah ini sekarang. Pengalaman saya ini menggunakan motor Suzu ini sudah hampir 1 bulan ya, Mem, hampir sebulan ya. Udah hampir sebulan lebih lah pakai motor Suzu ini. Kesimpulannya itu saya puas banget ya menggunakan Suzu. Kesimpulan saya menggunakan Suzu ini, saya puas banget ya, karena menurut saya motor listrik Suzu ini menurut saya pribadi ya, itu bisa menggantikan motor bensin yang biasa saya pakai ya, karena tarikannya, terus saya ini kan kebetulan suka bawa barang-barang besar ya, itu masih mumpuni, masih kuat kok, masih kuat banget. Terus kalau soal kecepatan sih jelas beda ya sama motor konvensional ya. Oke, sekarang kita udah belok, kita mau swap baterai. Nih, di Tiki Salemba. Ini ada nih. Semoga dapet yang 100%. Dapat 59% teman-teman. 59%. Tadi kan 30. Berarti di sini emang rame. Banyak driver ojek online yang nuker baterai di sini. Berarti kemungkinan di Indosiar saya mau ganti lagi nih. Oke, jadi lanjut cerita-cerita. Kebetulan kan ini video vlog saya, motor vlog pertama saya nih. Jadi mohon maaf ya kalau kameranya kurang bagus, kalau audionya pun nanti kurang jernih karena pakai kamera handphone. Kuota yang 70.000 per berapa ratus kilometer ya, saya lupa. Pokoknya kalau saya hitung dengan kuota 70.000 itu, saya bisa menggunakan jarak pulang pergi Jakarta Tangerang itu sebanyak 5 kali. Tetapi kalau saya menggunakan motor bensin,
Itu PP aja menghabiskan bensin itu sekitar 25.000 sampai 30.000. Karena kalau bensin itu kan macet ya, macet itu kan pasti kan lebih boros ya. Macet, stop and go, mungkin itu kali yang bikin borosnya. Ya dengan 70.000 saya bisa 5 kali bolak-balik. 70.000 loh. 5 kali bolak-balik karena kan tukar baterai kan gratis ya. Tapi kalau pakai motor bensin itu 25 sampai 30.000 itu udah pasti keluar per harinya. Jadi kan lumayan lah buat saving. Kalau motor Zuzu kebetulan kan saya kan juga suka bawa-bawa barang ya, bawa besi, bawa kayu buat kebutuhan di workshop, belanja lah. Ini motor ini tuh kuat. Kemarin saya sempat nyoba tapi nggak sempat ngerekam ya. Itu kuat. Mungkin nanti next video saya mau bikin deh perjalanan saya belanja gitu, bawa barang-barang yang berat pakai motor Zuzu. Itu saya kaget karena saya pikir, karena dulu kan saya pernah tuh pakai skuter listrik ya. Ya ibaratnya paling 11-12 lah kekuatannya gitu kan, dan kekuatannya pasti beda lah. Ternyata pas bawa waktu itu bawa kayu jati sama bawa besi diikat di belakang motor itu kuat, makanya kaget banget saya. Dan itu yang bikin saya tambah seneng lah, ibaratnya nggak rugi gitu loh. Nah mungkin kalau teman-teman ada yang bingung nih, ngapain sih tukar baterai, ngapain sih kita beli motor listrik yang tukar baterai terus udah gitu bayar kuota. Sebenarnya itu tuh menguntungkan ya kalau menurut gua ya. Jadi gini, kalau kita pakai motor listrik yang sistemnya ngecas, pertanyaan gue simpel. Pernah nggak kalian menggunakan handphone, tablet ataupun laptop itu aktivitas kalian itu lowbat di tengah jalan ataupun di kantor ataupun di mana lowbat? Pernah nggak? Pasti pernah kan? Karena kalau sistem ngecas itu kadang ya nggak mungkin lah kita selalu ingat ngecas gitu, pasti ada saatnya kita untuk lupa. Nah terus kalau seandainya kita mau ke kantor misalnya, tiba-tiba lupa kan ngecas, lowbat. Nah sekali ngecas aja berapa jam gitu kan, minim-minimnya lah. Kalau mungkin udah ada sistem pengecasan yang kilat gitu ya paling 5 menit, setengah jam, tapi mungkin nggak 5 menit. Nah mungkin teman-teman deh yang udah pernah menggunakan ataupun pernah nyoba motor listrik yang sistem ngecas, analoginya sih kayak gitu ya kalau saya mikirnya ya. Mungkin kalau teman-teman ada pendapat lain sih nggak apa-apa, kita di sini kan saling sharing ya. Dan juga sebuah produk itu kan nggak mungkin ada ada plusnya, pasti kan setiap produk itu ada plus dan minus. Oke, saat ini saya sudah berada di Monas, di daerah Monas ini. Baterai udah 50%, karena tadi nuker itu dapat 56%, sekarang udah 50%. Oh ya, terus masalah handlingnya ya. Kalau menurut saya ini handling motor Zuzu ini karena bannya besar ya, itu enak banget teman-teman. Apalagi pas saya mau belok di daerah Tugutani, mungkin teman-teman tahu ya, Tugutani kan belokannya lumayan curam ya. Itu enak banget, nggak goyang sama sekali, nggak liar gitu. Ibaratnya kita masih bisa ngontrol gitu dan halus. Terus shockbreakernya juga saya ngerasa sih pas lah ya, pas, nggak terlalu keras, nggak terlalu ngondoy, genjot-genjot gitu, pas lah. Jadi motor ini tuh emang agak tinggi banget ya, terutama istri saya kalau mau naik dan turun tuh susah untuk naik turunnya karena motornya lumayan tinggi. Ya rencananya sih kedepannya sih aku mau nyeperin dikit lah. Oke, kalau mau cerita juga nih, kenapa sih gua akhirnya memilih motor listrik Zuzu ini. Jadi dulu tuh sebenarnya ada beberapa pilihan untuk motor listrik, dan sebenarnya ada juga pilihan untuk membeli motor konvensional PCX yang baru. Tapi karena gua mikir-mikir, aduh kalau beli bensin lumayan juga ya ngantrinya ya, panjang gitu kan, udah males aja lah, nggak kebayang gitu kan. Akhirnya motor konvensional PCX
gua cancel dan akhirnya ada 3 pilihan sih waktu itu. Ada 3 pilihan, motor Alfa sama motor Windfly. Alfa, Windfly sama Zuzu nih terakhir. Gua awalnya tuh waktu mau beli Zuzu itu ragu banget. Yang bikin gua ragu apa? Mau tau nggak? Motor listrik udah beli, terus ngapain beli kuota gitu loh. Gue dulu mikirnya kayak gitu. Dan hal itu loh yang bikin gue males sebenarnya. Sebenarnya dulu gue males beli Zuzu. Nah, terus kan gue lanjut nih cross check soal motor listrik Alfa sama Windfly gitu kan. Terus kalau Windfly itu ada beberapa poin yang gue tangkap ya, bahwa kita harus modifikasi lagi, kita harus ganti controller lagi dan lain-lain lah. Terus males juga ya, ribet gitu kan, beli motor baru harus ngoprek sana sini. Soalnya kan gue beli motor kan juga buat hari-hari ya, bukan buat belajar ataupun buat eksperimen kan. Akhirnya lalu setelah timbang menimbang di antara 3 pilihan motor listrik itu, gue cancel lah yang Windfly. Nah, terus di situ gue ada 2 pilihan nih, antara Alfa sama Zuzu. Terus pas gue coba menelaah secara pelan-pelan gitu ya, memahami benar-benar lah tentang gue simulasinya, gue anggap udah punya motor listrik gitu loh. Simulasi gue ini ngecasnya gimana, terus durasinya bagaimana dan lain-lain lah, banyak faktor. Terus pas gue pikir-pikir, oh iya, sebenarnya sistem ngecas itu kan sama aja lah kayak handphone ya. Lah kalau handphone kan enak ya, kita ada power bank. Lah kalau motor listrik, power banknya pakai apaan kan? Mungkin saat ini kan belum ada ya power bank untuk motor listrik. Nah udahlah, akhirnya oh iya, sebenarnya konsep kita punya kendaraan listrik ataupun barang elektronik ya pasti tidak lepas yang namanya ngecas. Nah terus mau handphone aja gue suka lobet tengah jalan gitu kan, saat mau narik, saat mau belanja. Apalagi motor listrik kan berabe ya. Ya sudahlah, akhirnya gua cancel untuk gua order Alpha One itu. Setelah gua cancel, akhirnya gua lebih fokus nih di Zuzu. Gua coba mempelajari kenapa sih harus bayar kuota-kuota itulah segala macam ya kan. Nah pas gua pelajarin, oh ternyata itu adalah perhitungan maintenance baterai. Gua nggak perlu yang namanya ngurusin baterai. Sementara gue coba pelajarin kalau kendaraan listrik itu ya kita merawat semuanya ya, merawat motornya, merawat baterainya, dinamonya dan lain-lain gitu kan. Pas gue iseng cross check, wah harga baterai ternyata lumayan juga ya. Dan gue coba pelajari nih soal baterai sel gitu kan, baterai sel. Wah memang baterai sel itu ternyata harganya memang lumayan gitu. Dan untuk servisnya pun, kenapa? Iya. Dan servisnya pun lumayan gitu kan. Wah udahlah, akhirnya gue pelajari ternyata bener. Dengan kita swap itu ya kita udah bisa dibilang garansi seumur hidup ya soal baterai ya. Ya buktinya nih gue dapat 50%, ya tinggal nyari station aja. Jadi yang gue pikirin untuk motor ini tuh yang gue rawat ya masalah roda, pengereman, terus dinamonya. Ya udah hanya itu aja yang gue rawat gitu ibaratnya kan. Akhirnya jatuhlah pilihan gue untuk membeli motor Zuzu ini. Nah terus seharusnya sih kemarin itu pas sempat gue nanya sama salesnya, kok nggak dapat jaket helm. Padahal kalau dari Zuzu sendiri ya, kalau menurut gue nih, gue lah ngasih masukan ya,
seharusnya dikasih lah jaket helm, karena kan jaket dan helm itu kan sebagai alat untuk media promosi juga ya, media promosi biar kita tuh lebih tahu. Sayangnya tuh kemarin tuh nggak dapet jaket, nggak dapet helm. Ya udahlah, mungkin pertama kali, mungkin nextnya dari pihak Smooth atau Zuzu itu bisalah dipertimbangkan soal merchandise untuk pembelian, setiap pembelian unit ya. Ini belok kiri sini. Nah ini jadi tempat baru nih, baru mau nuker baterai di sini. Semoga sih nggak jauh ya. Ini mau nyari yang 100% aja. Nah minusnya tuh kayak gini nih, kalau mau ganti baterai harus masuk lagi. Jarang di area di jalan besar gitu kayak pom bensin. Padahal kalau seandainya diletakin di pom bensin itu menurut gue sih lebih. Oh kiri. Ya 66. Ayo. Enak. Misi ya Pak. Belok sini bisa. Kayak satu arah deh. Tuh kan. Ya gini lah, kadang-kadang kalau jalan ke daerah baru suka linglung gitu teman-teman. Mohon maaf ya kalau lewat jalan sini salah teman-teman ya, namanya kita masih baru banget. Iya nih. Oh enggak ya. Oh enggak. Ini dua arah kok. Oke, lanjut lagi kita ke Tangerang. Nggak kayak kemarin-kemarin nih, tumben baru hari ini dapatnya yang tiris-tiris. Biasanya tuh iya. Mungkin hari ini lagi rame kali orderan. Oh iya Senin ya. Oh iya kemarin kan Minggu. Nah gitu deh teman-teman, kadang-kadang kalau hari weekend itu masih kerja tuh kadang-kadang lupa sama hari weekend, bahkan nggak kenal hari weekend. Nah tuh naik kan 53, 54, terus 58. Tuh, kalau gue itu nggak berani sebenarnya kalau ngebut kayak gini, karena gue udah biasa santai ya jalannya, ngeri gitu loh, namanya jalan raya. Ya karena kan gue nggak ada basic pembalap, jadi ya alon-alon asal kelakon. Yang unik dari motor ini ya, jadi ceritanya gini, ini kalau motor, jadi gini teman-teman, kalau seandainya nih teman-teman posisi gua itu jangan digas kayak gini nih, jangan digas langsung gini, karena tarikannya itu beda teman-teman, dibandingkan kalau teman-teman tuh narik gasnya itu setengah tapi anteng aja setengah gitu, itu lebih kencang teman-teman. Gua kadang-kadang gua juga nggak ngerti ya ini kenapa bisa kayak gini. Jadi kalau gua tarik gas yang diremes selalu dalam kayak gini, itu kayak ya gua kerasa dari angin-anginnya itu tarikannya tuh malah pelan, tapi di indikatornya tuh naik gitu kan. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya gua narik gasnya itu setengah tapi stabil, itu lama-lama kenceng teman-teman. Ini kayak gini nih ya, ini gua tes. Nah tuh lama-lama kenceng nih. Terus kadang kalau gua standby gas kayak gini terus, dia ntar lama-lama ngedrop. Nah gua ngakalin ya biasanya, ini gua tarik lepas nih, gua lepas, terus gua tarik lagi setengah, kayak gitu. Itu jadi kayak ngebantu ngedorong si motor ini biar lebih kenceng gitu, walaupun dengan mode normal.
Oke, berhubung sudah mau sampai di rumah, jadi kesimpulan perjalanan hari ini adalah saat awal berangkat baterai saya kondisi 30%. Lalu melakukan penukaran di daerah Salemba, Tiki Salemba ya. Di Tiki Salemba itu mendapatkan baterai dengan kapasitas 60%. 50 sekian ya anggaplah 60% lah, bonus. Nah terus kita melawan penukaran lagi yang kedua itu di daerah mana namanya, Tanjung Duren, dan mendapatkan baterai 66%. Dan sekarang oke teman-teman, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan share ke teman-teman yang menurut kalian video ini sangat bermanfaat. Sampai jumpa, dadah.